Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kedani. Saya akan menjelaskan bagaimana uji validasi kuesioner. Jadi saya di sini memakai data kuesioner dari skripsi Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi di sini udah ada tabelnya ini. Dan bisa kita cek, ini dia dari skripsi pengaruh metode pemberian tugas terhadap kreativitas siswa kelas 11 jurusan elektronika. Ini skripsinya dari Enggar Lutfi Mirzal Fauzi. Ini ada lembar pengesahannya. Oke, selanjutnya kita bisa ke tabelnya. Ini tabelnya, bisa kita copy paste aja. Tapi saya sudah siapkan datanya di sini. Jadi di sini bisa kita lihat datanya itu sama kayak tadi. Kalau bisa dicek, ini sama ya, 223 443 jadi 343. Nah, gimana sih cara mencari data pernyataan itu valid atau tidaknya dari kuesioner tersebut? Jadi pertama kita harus mencari korelasi dan sama mencari R product momennya. Tapi untuk mencari korelasi kita harus mencari jumlah dari responden, total skornya dari responden tersebut. Caranya itu dengan sum baru kita ambil data dari awal, data pertanyaan dari responden pertama sampai akhir. Dapat nih total skor 39, kita drag aja sampai bawah. Didapatlah total skor dari masing-masing responden dan kita cari korelasinya. Rumus korelasi itu yaitu korel, baru array satunya itu adalah respon dari data pertama, pernyataan pertama, sama array keduanya itu total dari pernyataan responden. Jangan lupa untuk mengikat dolar supaya datanya tidak tidak pindah-pindah saat di drag. Dapat nih korelasinya, kita drag aja, dapat deh korelasinya. Gimana sih nentukan degree of freedom-nya? Jadi nentukan degree of freedom-nya itu dari jumlah responden, dari jumlah responden dikurang 2. Dikurang 2 itu maksudnya itu dilepas 2 untuk menjadikan dia degree of freedom. Jadi 20 dikurang 2 sama dengan 18. Dapat nih. Untuk mencari produknya momennya dari mana? Dari degree of freedom. Dari degree of freedom kita lihat ke tabel R produk moment. Di sini bisa kita cek ada 1 sampai 240. Kita ambil misalnya kita ambil data kita 18 karena R degree of freedom-nya itu 18. Kalau data Anda itu 40 atau data teman-teman 50, bisa ambil sesuai dengan datanya. Dapat nih 0,44. Kita taruh aja ini 0,44. Udah dapat nih 0,44. Gimana sih cara menentukan valid enggaknya? Nah, di sini ada kriterianya. Pertama, dinyatakan valid jika R tabel lebih kecil pada R hitung. Bisa kita lihat ini dari 0,44 ini R tabelnya, ini R hitungnya. Ini 0,6. Lebih kecil R tabel daripada R hitungnya. Berarti valid. Yang ini R tabelnya lebih kecil. Berarti tidak valid.
ini lebih besar R hitungnya, ini lebih besar juga, ini lebih besar juga, ini lebih kecil R hitungnya, berarti tidak valid. Ini juga tidak valid, ini juga tidak valid, ini juga tidak valid, ini juga tidak valid. Berarti kita bisa tarik kesimpulan dari semua ini bahwa pernyataan satu itu valid, kedua tidak valid, 3 sampai 5 itu valid, 6 dan 7 tidak valid, 8 valid, 9 tidak valid, 10 sampai 11 itu valid, 12 itu tidak valid, 13 sampai 14 itu valid, 15 itu tidak valid. Sudah dapat nih kan? Jadi ada metode lain cara mencari korelasi. Cara mencari korelasi itu dengan melakukan ada metode di Excel namanya itu extension, dia data analisis. Data analisis ini bisa mencari korelasi tanpa kita melakukan rumus kayak tadi. Misalnya datanya banyak, kita bisa tinggal drag aja. Jadi bisa kita pencet ini correlation, ini otomatis nih. Jadi kita drag aja dari sini sampai akhir sini, baru kita letak di new worksheet itu, berarti sheet baru di sini. Ya, saya bikin namanya itu korelasi, jadi biar enak aja bedakannya. Kita klik OK, langsung dapat nih ya data dari yang tadi. Untuk membedakannya kita tinggal copy aja. Ini kita copy ke bawah ini biar nampak bedanya. Bisa kita lihat datanya itu sama, cuman beda di mungkin data-data terakhirnya, mungkin agak beda diambil di akhir berapa belakang koma gitu. Itu wajar mungkin karena orang beda-beda ngambil belakang komanya. Jadi udah dapat nih yang korelasi, udah dapat yang cara auto. Bisa kita lanjutkan. Ada cara lain itu SPSS. Cara SPSS ini kita bisa mencari bisa mencari data validasi itu juga, validasi dari kuesioner. Jadi caranya itu gampang, ini tinggal copy ke SPSS. Ini misalnya kita copy nih di sini. Ini data yang sama, cuman udah saya pindahkan sebenarnya. Tinggal copy aja ke sini, copy nanti sampai dia ke ujung, nanti dia data total kita udah sampai ke ujung gitu misalnya. Jadi kita masuk ke variable view. Di variable view ini jangan lupa kita ganti namanya dari X1 sampai X15, baru total. Jangan lupa totalnya. Udah dapat nih width dan desimalnya itu kan awalnya 8 sama 2. Kita ganti buat semua ke bawah sama 0 semua ke bawah. Baru jangan lupa ini diubah ke scale. Yang ini penting nih buat cari ini. Udah kita atur nih semua nih kan. Kita buka analyze, baru ambil yang correlate. Correlate nih untuk korelasi, ambil yang beaver rate. Kita karena uji validasi data kita ambil correlate. Baru yang ini awalnya kan di sini. Nanti kita pindahkan semua ke sini. Baru kita oke kan. Langsung tuh dapat tuh data korelasinya. Kita copy aja biar enak lihatnya. Copy, baru kita pindahkan ke sini. Dapat nih kan data korelasinya. Sesuai yang tadi kita cek. Ini lebih besar. Ini R hitungnya lebih kecil. Kita bisa bikin merah. Ini lebih besar, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Ini juga lebih kecil. Dapat nih cara datanya. Udah sama kan datanya, bisa kita cek. Ini apa ini yang dibilang tutel ini udah saya sebutkan di sini.
baru bisa kita isi salah kata. Jadi datanya ini sudah saya sebutkan di sini. Ini apa kegunaannya? Jadi ini gunanya untuk menandakan bahwa data ini valid dan berkorelasi. Jadi bisa kita cek ini dia datanya valid dan berkorelasi. Yang ini karena dia tidak valid, dia tidak berkorelasi. Ini valid dan berkorelasi, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Dia melihatnya dari tutel ini ya. Tutel ini lebih kecil pada berapa, dia akan mencek dia berkorelasi atau tidak. Nah, dia sesuai nih. Ini misalnya 0,8 kan tidak berkorelasi. Jadi yang valid itu rata-rata dia berkorelasi. Nah, bisa kita cek kan. Ini ya jumlah data N-nya ada 20 sama kayak tadi. Ini juga kalau kita lihat dari data analitik juga sama juga kan. Bisa kita cek, ya udah. Baru kita buka. Jadi kesimpulannya seperti yang saya bilang tadi, pernyataan 1 valid, pernyataan 2 tidak valid, pernyataan 3 dan 5, 3 sampai 5 valid, 6 dan 7 tidak valid, 8 valid, 9 tidak valid, 10 sampai 11 valid, 12 tidak valid, 3 dan 14 valid, 15 tidak valid. Mungkin sekian dari penjelasan saya soal uji validasi kuesioner. Jika ada salah kata dan ini jangan lupa klik like and subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.